Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Salam dari Toraja, kiranya Bapak Ibu dan Saudara-saudari sehat dan kuat serta teguh iman di dalam Tuhan. Karena itu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, kiranya melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami boleh terus dituntun dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6. Demikian. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkan, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga.
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang dan yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan terkait dengan hal-hal rohani yang dilakukan oleh umat Tuhan sebagai kegiatan atau aktivitas rohani untuk menumbuh kembangkan kehidupan iman. Namun dalam terang pengajaran Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa hal-hal itu harus dilakukan dengan motivasi yang benar. Karena kalau dilakukan dengan motivasi yang benar, maka dampaknya akan semakin besar dan benar pula di hadapan Tuhan. Misalnya yang kita baca tadi, yaitu dalam hal memberi sedekah. Ketika kita menolong orang lain memberikan sedekah dengan motivasi yang benar, yaitu tidak untuk mencari puji-pujian atas apa yang kita lakukan dari orang lain atau orang yang kita tolong atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau motivasi itu yang kita lakukan, maka kita akan cenderung melakukannya dengan sengaja memamerkan. Hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kita memberi sedekah atau menolong orang lain dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena motivasi yang benar akan membawa cara kita memberi dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang kedua yaitu soal berdoa.
Ini juga menyangkut motivasi. Bagaimana kita berdoa? Tuhan Yesus mengingatkan supaya motivasi kita berdoa itu tidak seperti orang munafik yang sengaja dilakukan, ditunjukkan kepada orang lain supaya mendapatkan pujian. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengingatkan doa dengan motivasi yang benar bukanlah untuk dipertontonkan sehingga dipuji oleh orang lain. Bukan berarti tidak boleh berdoa untuk didengarkan orang lain, tetapi dengan motivasi yang benar maka doa kita pun benar. Oleh karena itulah supaya doa kita benar, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa seperti yang dicontohkan dalam doa Bapa Kami. Sehingga kalau kita mencermati doa Bapa Kami, disitulah Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana doa itu tidak harus bertele-tele, panjang lebar dan diulang-ulang, tetapi doa seperti Tuhan Yesus ajarkan, singkat namun jelas dan mengandung penuh makna. Yang berikutnya adalah doa itu juga dikaitkan dengan bagaimana aplikasi dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita memohon pengampunan dari Allah, maka otomatis kita juga harus bisa mau mengampuni saudara-saudara kita. Berikutnya adalah hal berpuasa. Tuhan Yesus tidak menentang berpuasa, bahkan juga oke dengan hal berpuasa. Namun yang Tuhan Yesus ingatkan adalah bagaimana kita melakukan puasa, bukan untuk dipuji sehingga menunjukkan dengan wajah yang loyo, tidak semangat karena kita sedang berpuasa, tetapi bagaimana kita menampilkan diri kita dengan tetap segar, dengan tetap bekerja, beraktivitas, sehingga puasa kita berkenan di hadapan Bapa. Berikutnya adalah hal mengumpulkan harta. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diberkati Tuhan dengan harta dunia, tetapi bukan berarti semata-mata hidup kita difokuskan pada hal-hal harta duniawi, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa harta surgawi jauh lebih penting, karena harta surgawi tidak ada ngengat dan karat. Karena itulah kita diajak untuk menempatkan harta surgawi kita di atas harta apa yang kita miliki di dunia ini. Oleh karena itulah dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tentang harta duniawi, bagaimana kita tidak dipenuhi oleh kekhawatiran sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang akan memberkati kita, sebagaimana kita lebih berharga daripada burung yang ada di udara, bunga bakung. Tuhan sanggup memberkati kita dengan catatan seperti yang diingatkan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Disiplin iman, hal-hal yang Tuhan ajarkan dengan motivasi yang benar. Dan ketika kita melakukan hal semua itu, percayalah bahwa Tuhan yang akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menjalani hidup rohani kami, karena kami percaya Tuhanlah sang sumber berkat dan kekuatan pada kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.